Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Yap, di video gue kali ini gue nggak nge-review atau nggak unboxing handphone dari laku 6 ataupun handphone Samsung, melainkan ini adalah Realme 6 Pro. Ya, ini adalah Realme 6 Pro yang gue beli secara second ya dengan harga kurang lebih 3 jutaan ya, 3.700.000. Ya, walaupun harga baru dari handphone ini adalah sekitar 4.250.000 rupiah. Tapi seperti biasa, karena memang gue adalah orang yang suka second atau pecinta handphone second, makanya gue beli handphone ini second dengan harga ya tadi sekitar 3.700.000 rupiah. Seperti apa handphonenya ya? Sebelum kita buka handphonenya, di bawah ini ada tombol subscribe. Pastikan teman-teman itu sudah subscribe channel gue dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari channel gue. Dan yap, karena ini gak ada box penutupnya lagi, langsung dari handphonenya ya, box dari handphonenya, kita nggak perlu si cutter ini ya, kita langsung tur boxnya ya. Agak sedikit grogi sedikit ya, maaf teman-teman, karena ini gua ini adalah handphone Realme pertama yang kita bahas di channel gue. Dan ya, kita mulai dari boxnya dulu. Ini adalah penampakan boxnya. Di depan sini tertulis ada Realme 6 Pro. Kalau dibalik jadi nggak bisa nggak bisa dibalik, tapi angka 6-nya bisa dibalik jadi angka 9 seperti ini ya teman-teman. Dan ya, ini adalah Realme 6 Pro. Di bagian sisi kanan boxnya di sini tertulis Realme 6 Pro. Di bagian sisi kirinya tertulis Realme 6 Pro. Di bagian atas di sini ada logo Realme dan ada segel di sini. Dan di bagian bawah di sini kosong, cuman ada stiker ini yang isinya barcode. Gue juga nggak tahu ini barcode untuk apa, tapi seperti itu keterangannya. Dan ya, di bagian belakang boxnya ini terlihat spesifikasi dan nilai jual utama dari handphone ini. Yang pertama adalah 64 megapiksel quad kamera, 20 kali hybrid zoom, kemudian in display dual selfie ya, berarti dia kamera depannya itu sudah ada di dalam layar dan layarnya itu sudah mendukung refresh rate 90 Hz. Kemudian dia sudah pakai Snapdragon 720G dan ini dia baterainya 4300 mAh dan pengecasannya dia maksimal di 30 watt. Terus kemudian di sini ada ekstra pulsa 52% ya. Ini berarti dia sudah kerjasama dengan Indosat, tapi kayaknya karena ini adalah handphone second jadi udah nggak ada lagi nomor Indosatnya. Dan ya, ini dia kapasitasnya 8 GB dan internal memory cardnya adalah 128 GB. Kemudian untuk warnanya di sini adalah biru kilat ya teman-teman. Ya, warnanya biru kilat, dan yang satu lagi mungkin adalah yang warnanya merah kilat. Ya, karena kalau nggak salah di sini si Realme 6 Pro ini dia punya dua warna. Ya, dan oke, itu udah keterangan-keterangan dari handphone ini. Langsung kita buka aja handphonenya. Oke. Ini kita angkat seperti ini teman-teman, dan agak susah. Oke, dan yap, welcome to Realme family ya. Sama seperti handphonenya sama handphonenya Xiaomi juga ada keterangan welcome to Xiaomi ya. Ini di sini, hey, welcome to Realme family, dan di sini ada tulisan Realme lagi. Kemudian ya, ini ada isinya. Terus kemudian di bagian belakangnya di sini adalah let's embrace a new journey ya. Gua nggak tahu itu artinya apa. Buat teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Kalau yang depan gue tahu artinya di sini adalah selamat datang di keluarga Realme. Kemudian ini dia dapet softcase ya. Softcase dari Realme ini warnanya smoke ya, smoke gitu ya. Jadi nggak bening, benar-benar pure bening, tapi dia sedikit agak gelap. Kemudian kita dapet di sini buku petunjuk penggunaan ya, yang cuman selembar gini aja. Kemudian ada Realme kartu jaminan. Yap, ini ini ada keterangan untuk kartu garansinya sudah diisi sama yang lama ya, pemilik dari handphone ini yang lama. Dan ya, ini masih garansi karena handphonenya keterangannya adalah baru 2 bulan penggunaan teman-teman ya. Oke, jadi menurut kalian apakah ini worth it dengan harga Rp3.700.000? Kita mendapatkan handphone yang
hampir baru ya, cuma 2 bulan pakai, kondisinya harusnya masih sangat oke. Ya, ini kita dapet tadi softcase dan ada buku petunjuk penggunaan serta ada kartu garansi. Kemudian ini dia adalah handphonenya. Oke, yap, ini ada pembatasnya lagi di sini dan ini adalah handphonenya warna biru kilat, tapi kita kesampingkan dulu ya. Ini ada pembatas di sini dan kita dapat USB cable ya, USB Type C to USB Type A ya. Jadi yang gede ke yang kecil. Dia teknologinya masih pakai VOOC flash charge ya. Ini kita dapat kabel data seperti ini dan ya warnanya kuning ini. Menurut gue ini warnanya bagus ya, cerah gitu, kayak ceria warnanya ya. Dipaduin sama background yang warna orange ini kayaknya warnanya tuh apa ya, warnanya hidup banget gitu ya teman-teman ya. Jadi gue suka ini warna boxnya dari si Realme ini. Dan kita dapetin ini kepala charger yang besar banget ini, dia gede banget. Kemudian coba kita lihat di sini outputnya. Ya, outputnya di sini maksimal 30 watt ya teman-teman ya, 5 volt 6 ampere, maksimal 30 watt ya. Ini dia sih bisa ngecas, katanya sih diklaim 1,5 jam itu udah full banget untuk ngecas si Realme ini yang baterainya 4300 mAh. Dan yap, ini kita rapikan lagi teman-teman. Dan satu lagi kita dapat SIM tray ejector. Oke, kosong, nggak ada apa-apa lagi di dalamnya. Jadi dapatnya cuman ini, dia nggak dapet headset. Kayaknya handphone zaman sekarang itu dia udah nggak dapetin headset lagi ya teman-teman, kecuali kayak seri-serinya Samsung yang middle end itu kayaknya masih dapet headset. Tapi kalau untuk tipe-tipe yang kayak begini, ini sudah nggak ada headsetnya ya. Oke, ini sih menurut gue kondisi dari charger dan kabel datanya masih oke ya. Kotor-kotor pemakaian memang wajar. Tapi dengan ya 2 bulan pakai sih menurut gue masih sangat wajar. Dan oke, ini dia adalah menu utama kita di video kali ini. Ini adalah Realme 6 Pro yang warnanya biru kilat. Oke, kita buka di sini plastiknya. Oke, dan kita keluarin. Oke, ini handphonenya teman-teman ya. Ini handphonenya dan warnanya bagus ya. Menurut gue sih warnanya bagus nih. Di sini kayak ada gambar-gambar halilintar gitu. Ya, ada gambar petir di situ ya. Kalau kita goyang-goyangin handphonenya nih, kita kletek dulu aja. Oke, dan ini diusap-usap dikit deh. Dibersihin sedikit pakai baju bagian dalam. Dan yap, ini menurut gue warnanya bagus banget. Cuman ya ini bodinya terbuat dari plastik, kemudian framenya juga ini dari plastik, jadi nggak ada unsur kaca maupun metal di handphone ini ya. Kemudian ini ada 4 kuad kamera ya. Bagian yang sebelah sini nih yang ada kuning-kuningnya ini dia 64 megapiksel dan sisanya adalah lensa wide, ultra wide dan lensa untuk apa nih? Untuk depth sensor mungkin atau makro ya. Buat teman-teman yang lebih tahu bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Dan di sini ada tulisan AI quad kamera. Terus kemudian ada LED flash dan di bagian sebelah sini ada logo Realme ya. Dan kita coba turun sedikit untuk handphonenya. Di bagian sisi kanan handphonenya di sini ada tombol power ya, sekaligus juga berperan sebagai fingerprint, sensor fingerprint. Kemudian di bagian atas di sini cuman ada secondary microphone aja. Di bagian sisi kanannya, masuknya di sisi kirinya ini ada SIM tray dan ada tombol up, volume up dan volume down. Gue penasaran untuk SIM tray-nya apakah dia hybrid atau enggak, karena memang jujur teman-teman ini adalah Realme pertama gue dan gue harus pengen tahu semuanya aja sih tentang handphone ini ya. Dan oke, dia triple slot ya teman-teman, jadi teman-teman bisa pakai dual SIM card dan 1 memory card. Oke, yang bikin gue penasaran lagi, dia dengan harga 4 jutaan ya untuk handphone kondisi baru ya, dia sudah menggunakan refresh rate 90 Hz, dimana handphone yang lain dengan harga segitu itu belum ada yang pakai refresh rate seperti itu ya. Kayak contohnya apa? Kayaknya di Realme yang paling murah, lebih murah lagi sih ada ya, kayak Realme Narzo. Tapi
ini kayaknya adalah generasi pertamanya Realme dengan harga segitu yang menggunakan refresh rate 90 Hz ya. Koreksi kalau misalnya gue memang salah teman-teman. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada jack audio 3,5 mm. Terus kemudian ada apa lagi? Ini ada mikrofon, kemudian ada jack untuk USB Type-C dan ada speaker. Nah, speakernya cuma satu, jadi dia nggak stereo, dia cuma mono aja. Ya, handphone ini memang mulus tapi apa ya namanya? Fingerprint magnet banget. Nah, di sini langsung kotor tuh. Ya, langsung kotor teman-teman karena memang ini fingerprint magnet banget. Tapi overall memang bodinya gue suka warnanya ya. Cuman ya itu nggak pakai kaca maupun dari metal untuk framenya. Kelemahannya sendiri kalau misalnya pakai plastik atau polikarbonat kayak gini, ini akan rentan sekali jamur ya teman-teman, beda dengan kaca. Jadi kalau misalnya kalian pakai apa namanya casing itu sebisa mungkin sering-sering dibersihin atau sering-sering dilap, karena yaitu untuk menghindari jamur yang akan menempel di bodinya. Karena kalau misalnya sudah ada jamur di bodinya, itu akan susah banget untuk dibersihin. Terlebih handphone ini nggak anti air, jadi kalau misalnya kita mau bersihin pakai cairan anti jamur itu agak sedikit riskan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya emang teman-teman mau beli handphone ini, pastikan teman-teman selalu bisa ngebersihin handphone ini. Karena jujur gue waktu nggak dapetin handphone ini pun dengan kondisi yang agak sedikit kotor, karena yang pakai sebelumnya itu agak sedikit gimana gitu ya. Jadi ini bolak-balik gua lap-lapin supaya dia bisa kelihatan bersih. Oke, langsung kita nyalakan aja handphone ya. Dengan kondisi dia apa nih? Layarnya 90 Hz teman-teman, dan ya di sini tertulis ada tulisan Realme powered by Android. Ini kayaknya sih lebih baik kita beresin aja ya kayaknya ya, biar nggak terlalu rame di dalam video ini karena warnanya benar-benar bikin silo ya. Walaupun gue suka warnanya tapi agak sedikit silo mungkin buat teman-teman. Dan ya handphone ini udah nyala. Sekarang jam 00:08 ya. Syuting seperti biasa malam hari supaya nggak terdengar suara-suara yang aneh-aneh teman-teman. Dan oke, ini dia handphonenya. Ya, ini dia handphonenya. Ini adalah Realme 6 Pro. Oke, dengan kemampuan refresh rate 90 Hz ya. Dan apa sih yang biasanya dicek kalau misalnya handphone second selain dari Samsung? Karena gue emang biasanya pakai handphone Samsung ya, beli handphone Samsung second. Jadi gue selalu ngecek si handphonenya ke bintang pagar 0 bintang pagar ya. Kalau Realme kayaknya nggak bisa seperti itu. Kita akan cobain satu-satu aja kayak fitur kameranya, oke? Ya, ini dia kamera dari Realme 6 Pro. Oke, menurut gue ya seperti ini gambarnya, lumayan tajam ya, di kondisi dia cahayanya bagus ya. Ini sih tajam banget sih menurut gue, ini asli tajam banget. Tapi ini kayaknya belum yang 64 megapiksel ya teman-teman. Ini masih pakai resolusi yang 12 megapiksel, yang resolusi bener-bener standar dari lensa Realme-nya ini ya. Kita coba untuk ganti pakai resolusi yang 64 megapiksel. Di sini ada pilihannya teman-teman tuh. Kita coba ganti ke 64 megapiksel. Oke. Kita foto lagi bunganya. Dan yap. Oke, ini resolusi 64 megapiksel ya. Dia bisa di zoom sangat besar teman-teman ya. Coba kita lihat perbedaannya ya. Ini yang mana nih? Kok gue bingung ya. Kita masuk ke galeri. Oh, dia tuh modelnya gesernya ke sebelah sini ya, sebelah kiri ya, bukan sebelah kanan. Kalau di handphone yang Samsung kan dia gesernya ke sebelah kanan untuk kita ngelihat foto sebelumnya. Tapi ini gesernya ke sebelah kiri kayak sama kayak iPhone nih kalau nggak salah kayak gitu. Dan kita coba untuk lihat dulu yang ini selengkapnya. Kita lihat rinciannya. Oke, 13 megapiksel, bukan 13 megapiksel, 13 megabyte untuk pakai kamera yang 64 megapiksel ya. Kemudian kalau kita geser ke sebelah sini, ini yang pakai lensa biasa 12 megapiksel, kita lihat rinciannya. Oke, ukurannya lebih kecil ya, di 4 megabyte aja teman-teman ya. Dan itu adalah kualitas kamera dari Realme 6 Pro ini. Menurut gua detailnya dapet banget. Tapi kalau menurut gue pribadi ya, lebih baik teman-teman itu foto pakai yang
lensa biasa aja nih yang 12 megapiksel dibandingkan dengan lensa yang 64 megapiksel, karena kalau dilihat secara kasat mata ya, secara kasat mata ini hasilnya itu detailnya tuh lebih detail yang ada di 12 megapiksel dibanding yang 64 megapiksel yang di sini teman-teman nih. Ya, kalau menurut gue pribadi nih ya, seperti itu, karena kayak resolusi yang 64 megapiksel itu dengan size ukurannya itu dia 13 megabyte, itu teman-teman kayak harus nyetak itu untuk papan baliho atau papan iklan reklame kayak gitu ya. Sedangkan kita ngelihat fotonya itu ya cuma di handphone aja, paling mentok-mentok di layar komputer atau di laptop atau bahkan cuma di TV ya, TV gitu kayak gitu. Cuman menurut gue sih lebih baik kayak pakai yang 12 megapiksel aja deh ya. Dan ini tadi kamera kamera belakang. Sekarang kita akan coba pakai kamera depan ya. Ini kamera depannya ada dua, tapi gue nggak tahu nih benar-benar dia berfungsi dua-duanya atau gimana, atau cuman buat gimmick aja. Dan yap, ini adalah kamera depan dari Realme 6 Pro teman-teman. Dan ya sebagai informasi lagi, gue sekarang rekam handphone yang buat ngerekam ini adalah Galaxy Note 9. Ini gue tatakin pakai masker supaya nggak lecet, karena ini pakai pakai tongsis kayak begini supaya dia nggak lecet. Jadi gue pakein masker di sini, karena kalau misalnya gue pasangin casing dia nggak muat di situ ya. Jadi ngelantur kemana-mana. Dan ya, ini adalah kamera dari Realme 6 Pro ya, kamera depannya. Dan kita coba untuk foto. Ya, ini hasilnya teman-teman ya, pakai kamera depan Realme 6 Pro. Yap, ini warna baju gue sebenarnya lebih merah daripada ini. Dia agak sedikit pucat kalau menurut gue ya, tapi lampu di belakangnya tuh cahayanya nggak terlalu berpendar ya, masih bisa dia pisahin dia warnanya. Oke, ini bagian rambut gue, dan ini detail jenggot gue nih masih kelihatan. Terus kemudian ini nih kumis-kumis tipis ya, ini masih kelihatan di sini. Dan yap, ini dia resolusi rinciannya seperti apa. Oke, ukurannya 2,5 megabyte ya. Dan apakah handphone ini masih apa ya? Ini kayaknya belum yang 90 Hz ya. Kayaknya sih masih yang biasa aja. Coba kita setting dulu di mana pengaturan layar. Coba pengaturan layar. Oke, mode layar warna jelas, ukuran font, tampilan layar sejuk, jelas. Di mana ya? Coba kita masuk coba cari di sini, klik 90. Oke, 90 Hz. Nah, ini masih pilihannya otomatis teman-teman. Kita akan coba ke yang 60 MHz, 60 Hz dulu. Ya, ini 60 Hz teman-teman. Oke, standar seperti handphone pada umumnya. Kemudian sekarang kita ganti ke yang 90 Hz. Ya, kita ganti ke 90 Hz. Oke, ini 90 Hz. Ya, bedanya sedikit sih ya, nggak begitu banyak kayak nggak kayak gua waktu ngelihat layarnya S20 yang udah 120 Hz. Itu gua ngelihatnya itu bener-bener smooth banget, pergerakannya, animasinya itu bener-bener smooth banget ya, kayak kita nonton video 60 fps itu kayak begitu teman-teman. Tapi kalau ini di 90 Hz menurut gua nggak terlalu kelihatan bedanya. Jadi buat temen-temen yang coba pengen ngerasain experience 90 Hz untuk layar handphone, menurut gue ya nggak terlalu kelihatan lah, nggak terlalu efek bedanya. Tapi memang kelihatan, cuman tipis banget gitu loh perbedaan pergerakannya, nggak kayak kalau misalnya kita pakai layar yang 120 Hz teman-teman. Yap, apalagi ya, dia pakai Snapdragon 720G ya, di bawahnya 730G yang udah dipakai di Redmi dan ada di Samsung Galaxy A80. Dia pakai 730G, di atasnya 710 berarti ya, tapi di bawah 730. Dan yap, ini overall dengan harga sekitar 3,7 juta menurut gue. Kalau buat teman-teman yang pengen ngerasain sensasi layar yang 90 Hz kemudian ngecharge yang sampai 30 watt, ya masih oke. Tapi menurut gue pribadi sih, dengan harga yang segitu kalian bisa cari handphone flagship beberapa tahun ke belakang
supaya teman-teman bisa ngerasain experience-nya menggunakan handphone flagship ya. Dan satu lagi, handphone ini dia nggak ada NFC-nya, jadi buat teman-teman nggak bisa isi e-money di handphone ini. Dan apalagi jack audio itu masih ada, tapi dia nggak stereo speakernya ya. Oke, mungkin segitu aja video dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya teman-teman suka sama video gue, di like video ini dan jangan lupa di subscribe channel gue. Akhir kata gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.